Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barul Arifin dari kelas TALK 4C NIT 561911337432K. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan operasional keagenan kapal di pelabuhan sebagai pemenuhan nilai tugas mata kuliah bisnis keagenan kapal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses clearance di kapal. Proses clearance di kapal adalah memberikan layanan yang semaksimal mungkin terhadap kapal sebagai upaya oleh agen kapal dalam upaya menangani kapal selama kapal berada di pelabuhan, dan mempunyai banyak tugas dan tanggung jawab mengenai kapal yang diageninya, mulai dari kapal akan masuk atau ke area pelabuhan, melakukan kegiatan-kegiatan perbaikan, sampai meninggalkan pelabuhan. Sebelum kapal datang, adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut. Hal yang pertama dilakukan oleh agen pelayaran adalah selalu up to date, memantau berita kapal selama perjalanan dan melakukan kontak ke pihak kapal, khususnya kepada kapten kapal, untuk mengirimkan master kabel untuk mengetahui schedule kapan kapal akan tiba. Untuk proses clearance, agen mengajukan layanan kedatangan kapal dalam waktu paling lambat 1x24 jam. Terlebih dahulu, agen harus mendaftarkan kapal dengan mengajukan penunjukan agen ke sistem Inapornet untuk diverifikasi dan penyelenggara pelabuhan, sehingga status layanan keagenan tadi berubah status menjadi warta kapal. Dilanjutkan melengkapi data pada warta kapal tersebut dengan selengkap-lengkapnya. Untuk selanjutnya, warta dikirimkan ke penyelenggara pelabuhan dalam bentuk PKK dan ke Syah Bandar dalam bentuk SPM. Dalam proses verifikasi oleh masing-masing instansi, batas waktu untuk memberikan respon ke Inapornet adalah 5 jam sejak layanan diterima. Setelah PKK dan SPM disetujui, PKK yang telah diverifikasi oleh penyelenggara pelabuhan, untuk selanjutnya BUP mengirimkan data RPKRO ke penyelenggara pelabuhan dari PPKB yang diajukan. Sebagian datanya dari PKK yang telah diverifikasi. Data yang masuk ke penyelenggara pelabuhan dalam bentuk layanan PPK untuk penyandaran kapal dan penerbitan SPK pandu dari BUP apabila PPK telah ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan dan SPOP telah diterbitkan paling lambat 1 jam sejak SPK pandu diterbitkan. Setelah SPK pandu diterbitkan, kapal bisa langsung menghubungi pihak kepanduan untuk dipandu sandarnya kapal. Kegiatan agen setelah data Inapornet diverifikasi adalah: 1. Mengadakan pra-meeting di PPSA untuk menentukan jam pemanduan lama tambat. 2. Mengadakan meeting penetapan sandar di KSOP. 3. Mengadakan koordinasi dengan pihak JMI Docking yang ditunjuk untuk melaksanakan perbaikan kapal untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan kapal untuk menentukan di galangan mana kapal akan diperbaiki. 4. Agen memberikan informasi karantina untuk kedatangan kapal untuk kemudian diperiksa dan untuk diproses penerbitan Port Health Quarantine Clearance dengan melampirkan crew list. Untuk keperluan clearance,
Untuk kapal, dokumen tersebut diperuntukkan untuk arsip agen pelayaran, pelindo, arsip Adpel, dan bagian lalu lintas laut dengan melampirkan RPT, yaitu Rencana Pengoperasian Trayek, penunjukan keagenan, release, ship partikular, surat laut, surat ukur, SPB atau surat persetujuan berlayar, LKK, dan SPOG. Setelah semua diperiksa kelengkapan clearance maka agen memberikan informasi kepada master untuk bersiap melakukan pergerakan ke CMI 1. Pada saat kapal tiba, maka yang akan dilakukan agen adalah agen mengambil dokumen kapal beserta dokumen-dokumen lain untuk dimemorandum dan proses clearance in dan clearance out. Sebelum dokumen dibawa ke syah bandar, agen memeriksa dokumen terlebih dahulu apa ada dokumen yang expired. Setelah pengecekan dokumen dan dokumen ada yang expired, maka agen akan melaporkan dan membuat surat pembaruan dokumen yang expired kepada pihak KSOP. Selama kapal berada di pelabuhan, dokumen-dokumen kapal tetap disimpan di syah bandar sampai kapan kapal akan meninggalkan pelabuhan tersebut. Adapun dokumen-dokumen yang diambil di atas kapal yaitu 1. Registry Certificate, 2. International Tonnage, 3. Ship Safety Construction Certificate, 4. Ship Safety Radio Certificate, 5. Safe Mining Certificate, 6. Safety Management Certificate, 7. International Ship Security Certificate, 8. International Oil Pollution Representative Certificate, 9. Certificate of Insurance or Other Financial, 10. Certificate Safety Equipment, 11. Surat tikus, 12. Classification of Hull Certificate, 13. International Load Line Certificate, 14. International Life Raft Certificate, 15. Port State Control, 16. Oil Record Book, 17. Health Book. Agen melakukan clearance Health Book SSCEC P3K ke karantina untuk pemeriksaan kapal dan pengajuan penerbitan PHQC Port Health Quarantine Clearance. Untuk clearance quarantine ke Dinas Pelabuhan mengenai sanitasi kapal dengan melampirkan 1. Health Book, 2. Ship Sanitation Control Exemption Certificate, 3. Mengajukan permohonan clearance. Daftar crew list. Selanjutnya agen pelayaran hanya tinggal menunggu proses pergerakan dari kolam bandar menuju docking CMI. Kemudian agen melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan pihak kapal melalui radio operator yang bertujuan untuk memantau apakah kapal tersebut mengalami masalah dalam memasuki daerah pelabuhan atau mengalami kendala. Meninjau keadaan tempat kapal yang akan bersandar yaitu CMI, apakah kapal dermaganya sudah benar-benar kosong dan kapal siap bersandar. Kedua, saya akan menerangkan proses clearance out. Setelah kapal selesai melakukan kegiatan di pelabuhan dan akan kembali lagi berlayar keluar dari wilayah pelabuhan, agen melakukan kembali permohonan keberangkatan kapal
atau clearance out. Pengecekan dokumen terlebih dahulu dan koordinasi dengan pihak JMI, yang nantinya agen akan melakukan proses clearance out. Dalam waktu paling lama 6 jam sebelum kapal keluar, agen mengajukan layanan kapal keluar di sistem Inapornet yang datanya masuk ke penyelenggara pelabuhan berupa LKK dan LK3. Sebelumnya, agen membuat warta keberangkatan yang isinya data manifest kapal muat, data awak kapal, dokumen kapal, pandu keluar. Setelah proses clearance SPB selesai dan semua administrasi keperluan kapal sudah terbayarkan, agen membuat warta kapal order ke pandu labuh dan tambak untuk kepastian keberangkatan kapal setelah pandu on board. Kapal berangkat melanjutkan pelayaran ke pelabuhan berikutnya. Surat persetujuan berlayar berlaku di pelabuhan sebelum bertolak ke pelabuhan berikutnya adalah 1 kali 24 jam. Setelah semua dokumen selesai diperiksa, maka agen membawa kembali dokumen ke atas kapal untuk diserahkan kembali ke nahkoda dan dokumen kapal diperiksa kembali oleh nahkoda. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.